sudah saya siapkan pakai fokus, tapi tidak bisa, jadi saya bacakan saja. Dan seperti ini Bapak Ibu Guru, saya kembali mengucapkan ucapan terima kasih saya yang sangat besar, dan ini hanya pemimpinan 30 menit. Dan di sini sebelum saya sampaikan, di sini ada yang mungkin kita lihat, ini nanti yang kita isi dengan saya membagikan kertas ini. Tapi sebelum kita isi, saya terangkan dulu agar Bapak Ibu bisa mengerti apa yang mau diisi. Oke, apa arti penting isi bagi kita sebagai seorang guru? Ya, isi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakin akan terwujud di masa depan. Visi diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang memandu penjelajah. Visi seperti apa yang kita miliki sebagai guru? Visi yang mengenal murid dan visi tentang pertumbuhan. Imajinasi kita tentang murid di masa depan. Ya, katanya imajinasi kita lah contoh anak murid kita di masa depan. Kalau kita baik untuk mendidik anak itu pun akan baik hasilnya. Ya, kalimat numpang yang disampaikan dari PP ini yang kita isi nanti ada dari nanti pasti saya sampaikan, jelaskan dulu sedikit apa nanti yang mau diisi. Kita memimpin murid yang gimana? Kita memimpin murid yang gimana? Ya, yang pertama, kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan titik murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga sekolah ini yakin untuk kita warga sekolah ini mungkin juga orang tua siswa, ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah itu tempat pendidikan. Oke, di sini ya, imajinasi kita tentang lingkungan sekolah aman dan nyaman, guru yang ramah, memberi teladan, membangun semangat dan menuntun serta membimbing siswa sesuai kodratnya, dan seluruh warga dan elemen sekolah yang saling mendukung. Ya, pada masa ini kita sudah beralih untuk mengikuti Ki Hajar Dewantara, yang artinya kita untuk mengajar anak itu sudah berpusat kepada anak. Artinya kita hanya memfasilitasi anak-anak, biarlah bertumbuh kembangnya anak itu sesuai dengan kodratnya. Kita hanya sebagai guru membimbing mereka. Ya, ini nanti ada kalimat rumpangnya, ini sudah saya isi. Seperti ini contohnya, kita mau memimpin murid-murid yang seperti apa? Ya, saya mengisi beriman dan bertakwa pada Tuhan. Ya, boleh nanti diisi juga, ditulis di situ Bapak Ibu dulu. Yang pertama, tulis saja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan boleh juga nanti di luar dari situ Bapak Ibu isi. Kita memimpin murid yang gimana? Memimpikan murid yang seperti apa? Memimpikan murid yang seperti apa kita mimpikan? Ya, mungkin Bapak Ibu guru ada memimpikan yang seperti ini anak nanti. Ya, ini banyak sampai 2 paragraf. Ya. Ada 2 kata, 3 kata. 2 katanya apa yang Bapak Ibu mimpikan? Mimpi kita murid itu sebagai apa? Apa yang kita bisa lihat dari murid kita? Mimpi kita untuk murid itu apa? Murid yang sukses, murid yang soleh, murid yang beriman, seperti itu contohnya. Itu minimal 3 atau 4 pun boleh. Jadi paling banyak 4 aja. Karena memimpikan orang Bapak Ibu guru dengan Bapak Ibu guru setiap harinya bekerja di sekolah, berbaur dengan anak murid, pasti kita memimpikan anak kita nih nanti dibesarkan
seperti ini maunya ya. Oke, yang kedua sudah Tempel. langsung tempel Bu. Ya. Ya. Boleh sambil olahraga bergerak, mungkin Bapak Ibu guru kurang juga Baru Bapak olahraga. bacakan Mak. Ini dulu diselesaikan. Iya. Oke. Satu-satu satu apa? Satu. Oke, Bapak Ibu guru boleh ditempel di sini nomor 1. Ah, Untuk namanya. nama Nama panggilan. judulnya tadi kita memimpikan murid-murid yang gimana? Nah, di atas tadi. Hanya 6 soal, mungkin berarti kali 5 berarti 30 pasti ya. Kita memimpikan murid yang baik. Jangan lama-lama kali. Bukan ditempel Bapak Ibu. Bapak, ini Pak, jangan olahraga. Iya, Pak Laban sudah. Ya, di sini. Oke, satu orang. Iya. Yo Bapak Ibu gercep ya kan? Kita makan semua ya, Pak? Oh, nomor 2. Nomor 1 dulu Pak. Iya, nomor 1 kan? Ya. Nanti ini ada uangnya kan, Pak? Ya. Cek. Aman tak godang Kurang panjang makanya. Ingat. Oke. Bon. Bacakan, bacakan. Itu Bu, di atasnya itu. Iya, Di atas, di atas. Oke. Iya. Ada lagi? Udah habis ya? Habis. Oke, saya akan bacakan. Ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini dari Pak Joslin Silaban. Ya. Soleh dan beriman, sukses, sopan, ya. Menghargai orang tua. Dari Pak Silaban, dari menjadi anak yang berpikir baik. Berpikir baik ya. Terus anak yang berprestasi. Murid yang bertakwa kepada Tuhan ya sama dan terampil ya. Murid yang generasi emas ya, ini yang di tahun 45 kita usahakan anak kita ini generasi emas, berarti harga jualnya tinggi ya. Mimpi saya sebagai guru, saya ingin siswa yang menjadi siswa yang berbudi pekerti. Tambah dikit lagi luhur, karena luhur itu adalah semua mencakup. Kalau budi pekerti banyak kita masih kita ya. Satu lagi nih, menjadi orang sukses, bertakwa kepada Tuhan. Pak Sinaga, ya memang sambil ditulis nama itu agak keren. Pak Sinaga, oke. Itu untuk pertanyaan yang nomor 1. Ya, nanti nggak lagi nambahkan ya. Oke, kita yang ke nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah insan yang gimana? Aku sebagai guru olahraga, saya pasien siap berat. Saya lihat anak lain berdiri, ada yang nggak pakai sepatu, ada yang tangannya terbuka, ada settingnya, kan gitu kan. Saya menarik diri ke anak saya. Seandainya anak saya di sekolah sana, guru ini seperti saya. Jadi kita melihat anak ini sebagai insan kehidupan. Kalau saya menjawab di sini pribadi yang unik, mereka unik. Pribadi yang unik yang memiliki minat, bakat dan karakter masing-masing murid adalah aset di masa depan. Itu pendapat saya. Jadi saya sampaikan sama Bapak Ibu guru, orang Bapak Ibu, ketika ada pertanyaan seperti itu, kita percaya, ya Ibu percaya bahwa atau Bapak percaya bahwa murid adalah insan yang gimana? Menurut orang Bapak lah, ditulis. Oke, boleh 2 atau 3. Enggak boleh cantik-cantik Ibu ya. Bacakan lagi soalnya. Iya, kita percaya bahwa murid adalah insan yang Adalah setia. titik-titik. Jadi insan yang gimana? Kenapa? Insan itu adalah pribadi ataupun manusia yang tentunya atau yang seperti apa? Yang insan yang gimana? Jangan ditambahkan eng-nya, jadi insan. Insan ini kan yang Oke, hanya 2 menit dan sekarang ini apa istilahnya? Siapa duluan? Sini nggak ada cerita salah. Ya, sukses.
Kita ini di sini nggak ada kita salah, ini adalah ungkapan dari hati Ada yang kita. salah di sini. Iya. Tapi jangan sampai yang lain tertulis kapan Nah, bagian. ini pertama. Ya di sini di nomor 2. Banyak sekali. Insan yang berharga. Insan bagaikan di permata. Wah, ya. Itu anak kulit. Bis? Iya, saya membacakan ya. Iya. Kalau Maria Mario Teguh bilang super. Iya ya. Itu kata Mario Teguh. Ya. Insan minat yang berkarakter baik. Ya, kita karakter. 2, mempunyai jiwa berpikir yang baik dan sopan. Wah, ini ya. 3, menghargai orang lain. Ya. Ini AN namanya, nggak ada buat dia nggak apa-apa. Murid adalah insan yang baik, suka diarahkan ke arah yang baik. Anak insan yang berkarakter kuat. Ya. Anak yang berinsan pada Pancasila. Profil Pancasila ini ya. Murid yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir, insan yang berharga, insan yang bagaikan permata. Sangat bahasa-bahasanya sangat-sangat super sekali ya. Permata itu harga yang paling tertinggi. Pancasila itu untuk Indonesia itu sangat luar biasa karena itu mencakup untuk pendidikan luar biasa kan. Terus karakter ini kalau saya dulu masa saya main poin PB, iya poin blank, karakter ini sangat mahal harganya. Harus dibeli biar karakter itu apapun yang masuk sama kita, dia tidak bisa dipengaruhi yang lain. Itulah karakter yang sesungguhnya menjadi diri sendiri. Oke, yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan kalian kopi ya, mengutamakan kopi dulu. Kopi kadang ya kepala sekolah ada enggak? Tapi kita terupdate pemikiran kita atau pola pikir kita. Ini ada gambar kepala sekolah yang di tengah, Bu Roli, Pak Sius, Pak Josli, Pak Valentino, operator. Berada di sini, saya ambil fotonya. Ya, pendidikan kalau saya membuat berkarakter, ya dibawa juga seperti itu ya. Dan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Itu pendapat saya gitu. Boleh ditambahkan lagi berpihak pada siswa itu apa yang Bapak Ibu ngerti? Yang pahami. Kalau kita berpihak pada orang yang gimana? Ini berpihak pada siswa. Jadi pertanyaannya di sekolah saya mengutamakan pendidikan yang gimana? Kan Bapak Ibu guru di sekolah mengutamakan pendidikan yang gimana? Tuh, terus dan penerapan pembelajaran yang gimana yang Bapak Ibu terapkan? Oke, untuk operator ya bisa. Karena operator jarang bersentuhan dengan murid ya, dengan administrasi. Jadi nggak apa-apa. Untuk wakasek perlengkapan ya, percaya ada guru senior di sini. Pertanyaannya di sekolah, saya atau Bapak Ibu guru mengutamakan pendidikan yang gimana? Pendidikan yang seperti apa yang mau Bapak buat? Untuk anak-anak. Dan dilanjut itu tadi pendidikan yang kayak mana? Seperti saya menjawabnya yang berkarakter gitu. Dan diteruskan lagi dan menerapkan pembelajaran yang gimana? Karena kan kita menemui masalah kan gitu kan? Waduh, masalah apa yang kita buat? Kalau saya kadang menemui masalah, saya panggil anak murid, oke, coba kita buat kelompok, ayo kerjakan masing-masing dulu. Nanti kita diskusikan masalah yang tadi. Dan ketika saya nggak bisa atau anak juga nggak bisa, itulah gunanya guru kita ada kolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain. Mungkin bisa kita tanyakan kepada mereka. Seperti itu. Oke, waktunya 1 menit lagi. Sudah dapat yang mau diilustrasikan apa yang tersebut? Di sekolah saya mengutamakan pendidikan yang dididik dan penerapannya
penerapan pembelajarannya yang gimana? Ya, oke, yang sudah siap boleh dikumpul. Memang ini biasanya kali 5.000 satu ya. Berarti masih 15.000. Yo. Tapi maksud saya itu Bu, cukup satu lembar aja karena mahal harganya Pak. Ilmu. Oke, boleh ditempelkan? Sudah siap Bu? Purba? Tenang, tak sorot. Juara 2. Nah, kasih apa? Minggu depan dulu sertifikasinya, ya? Amin. Iya. Juara 3. Juara 3. Ayo, 30 detik lagi. Juara 3. Jika satu nggak dikerjakan, uang 5.000 tadi itu habis. Kasih apa Pak? Setiap tamu. Oh iya. Mbak Putri, guru dari mana? Terluar ya, terjauh. Nah, ini kecamatan mana Bu? Apa namanya? Kecamatan satunya Namanya sedang ngambil S2 ya sekarang. Iya. Oh, belum. Ini di bawah saya. Ya, nomor 3 nomor siapa? Ya, Bu Roli yang Jakarta, jauh sekali dari Jakarta. Ukur purba tato. Ini berarti murid-muridnya pun pemalu-pemalu di sini Iya, ya. pemalu. Gurunya. Makanya mau di sini orang tua anak itu Bu. Kenapa mau di sini dimaksud? Oke deh. Kasih Pak. Iya. Dari baca. Betul, nanti pesanannya online aja ya. Inilah dia. Oke, ini. Bu, kok keluar? Oh ya, tidak sini aja. Ya udah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibu, enggak sih, tulis dulu. Entah kamu ikut tulis lah. Karena kita sama jawabannya. Boleh. Karakter. Mengharapkan pendekatan terus. Nah, itu aja. Berkarakter dan pendekatan kepada siswa. Ya, kalau tulis. Ya, oke. Ya, ini saya akan bacakan dari pesanan dulu. Yang nggak ngerjakan pun nggak apa-apa. Mungkin nanti akan ada. Jawabnya di online kan? Iya, di WA. Nanti di WA sama nomor rekeningmu ya. Oke. Ini saya akan bacakan dari Bapak Ibu guru yang hebat, super sekali, ya kan? Pendidikan yang menuntun tumbuhnya potensi murid berkarakter sesuai dengan kodrat dalam atau kodrat zaman sianak, ya. Kedua, pendidikan yang menyenangkan, ya ini dia masuk ke menyenangkan ini. Ya kalau kita mampu menciptakan suasana menyenangkan di ruangan, itulah kita menjadi guru. Tapi kalau kita masih di kelas itu perhatikan anak-anak, nah inilah yang membuat manipulasi juga anak ini, ya. Harus menyenangkan, ya, berpihak pada murid, berkelanjutan sampai ke masa depan, ya. Bapak Ibu guru harus guru terus karena berkelanjutan sampai masa depan ini. Pendidikan yang berkualitas, ya kan? Pendidikan yang berkualitas, berkarakter, menerapkan pendidikan kepada siswa. Ya. Yang terakhir, ini tulisan terakhir ini pendidikan bermoral tinggi, bermoral tinggi ya, dan menerapkan pembelajaran yang pendekatan kepada siswa. Iya, itulah tujuan dari pembelajaran kita ini, berpusat kepada siswa. Oke, kita lanjut. Berapa lagi? 3 lagi. 30 lagi. Oke. Ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebagai umat yang beragama, ya, kita sadar bahwa itu umat yang beragama. Satu, yang kedua, belajar adalah suatu ini kan. Ketiga, mereka berkewajiban, ya.
Kalau pendapat saya, mungkin bisa Bapak Ibu guru kembangkan nanti. Sebagai umat yang beragama berkewajiban, ya kok punya umat beragama ya wajib kita mungkin kalau Nasrani ke gereja, yang Muslim ke masjid, yang lainnya itu berkewajiban memuji Tuhannya. Belajar adalah suatu kebutuhan. Kalau saya membuat satu kebutuhan, boleh. Ya, kudatangi kamera. Ini juga. Oke. Ini belajar adalah suatu kebutuhan. Ya, itu memang kalau setiap siswa dan anak-anak murid kita belajar itu jadi kebutuhan. Itu wajib menjadi kebutuhan dia, kebutuhan anak, dan kita sebagai guru wajib juga belajar mengajar, ya, dari kebutuhan kita juga. Karena kehidupan kita dari situ, ya, kita sudah buat kebutuhan mereka. Mereka berkewajiban, ya, anak-anak ini yang kita butuhkan adalah kalau saya buat menjaga dan melestarikan kearifan lokal. Ya, kearifan lokal itu seperti buat Bu Roli membuat tarian Sebangun itu ya. Iya, karena kita itulah kearifan lokal. Kalau mungkin kita tinggal di Nias, mungkin kita buat tarian. Kalau di Toba, mungkin kita di Toba. Tapi kita tidak boleh melecehkan juga kearifan lokal yang lain atau budaya orang lain. Jadi pertanyaannya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya sebagai umat yang beragama, belajar adalah suatu titik mereka berkewajiban titik. Ya, orang bapak ibu guru tuliskan apa yang tuliskan berdasarkan kalimat yang saya bacakan tadi. Oke, waktunya 2 menit. 3, 4, 2 lagi ya. Oke, silakan dikumpul. Iya, tadi nggak cukup perintah. Oke, ya. Ya, kalau kita wajib dipanggil. Dan ingat Bapak Ibu guru, kalau sudah ada di PKD panggilan nggak ibu kerjakan, bisa gagal semua. Bapak Ibu guru yang sertifikasi memang harus. Tapi jangan takut, kita tetap membantu. Oke? Ya, nomor 2, kata nomor 2. Ya, tinggal 2 lagi ya. Oke, biar yang terakhir. Ya, oke, tepuk tangan dulu Ibu ini sekali 5 ya. 5 kali 5 25.000. Iya nih, Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1.
baju, sepatu, perilaku. Kalau jam itu udah. Oke, dan kita bacakan ya. Belajar adalah perubahan yang relatif. Siapa namanya? Ada bu? Tunggu. Udah. Udah ditempel, Pak. Oh, ditempel ya. Perubahan yang relatif dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Ini pengalaman ini guru yang paling berharga ini. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu perlu dan mereka tahu untuk belajar menjadi teladan yang baik. Belajar itu adalah paling utama tanpa harus diperintah. Dipaksa ya. Wajib menghargai perbedaan suatu agama atau pendapat. Murid wajib melakukan ibadah sesuai kepercayaannya. Belajar adalah suatu kegiatan yang menyenangkan dan menarik. Mereka berkewajiban mencari ilmu pengetahuan, mengembangkan dirinya. Belajar itu kewajiban dan kebutuhan semua anak untuk masa depan seperti beribadah. Agama dan pendidikan nomor satu. Agama dan pendidikan nomor satu. Belajar adalah kunci utama untuk maju. Mereka berkewajiban mengikuti setiap peraturan yang berlaku. Ini mungkin nanti ada kegiatan pendampingan ketiga, mungkin akan dijelaskan juga atau dipaparkan juga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Itu saya. Mungkin nanti pendampingan ketiga Bapak Ibu Guru setiap juga seperti ini setengah-setengah jam. Ya, oke. Udah selesai dari sini, kita masuk yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5, 2 lagi. Boleh dilihat di WA group juga, ada masukan di situ. Boleh dilihat ya. Ya, yang ke 5. Kita warga sekolah ini yakin untuk melaksanakan pendidikan titik-titik, menerapkan pembelajaran titik-titik. Ya, kita warga sekolah, karena warga sekolah itu ya Bapak Ibu guru dan anak murid, orang tua siswa. Itu yang dimaksud dengan warga sekolah. Melaksanakan apa? Melaksanakan pendidikan yang gimana? Dua, menerapkan pembelajaran yang gimana? Untuk Bapak Ibu guru boleh memberikan masukan untuk kemajuan kita bersama. Oke, saya akan bilangin. Kita warga di sekolah ini yakin untuk melaksanakan pendidikan titik-titik. Ya, kalimat lembang tadi yang harus dikerjakan. Kedua, menerapkan pembelajaran titik. Ya, siapa yang pertama kumpul dan di garis bawahi kembali, di sini tidak ada yang salah. Sifatnya adalah untuk menambah wawasan kita ya. Ya. Terus juara satu ya Pak Yusuf ya. Yang pertama biasanya kali 20.000. Yang pertama yang kedua berkurang 10.000. Ya. Terima kasih juga untuk Bu Devi yang setia membantu memperlancar perjalanan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru kita empat, Ibu Devi yang menjalankan. Memang luar biasa. Semakin
Mak langsing yang berlebih ya. Banyak namanya. Oke, di sini 4 orang. Gigit. Oh, ya pukuli. Kasih jalan, kasih jalan. Kasih jalan. Jalan. Tepuk tangan dulu. Biasanya orang-orang yang terakhir ini agak berpendapat yang agak super sih. Sama sih ya Bu? Oh ya, berarti sama lagi semua ya. Melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Ini masukkan ini. Bagus ini. Saya tahu betul ini tulisan ini. Udah masuk orang kemarin ini tulisan Pak Josen ya. Oke. Yang kedua, kita dan warga sekolah paham bahwa sangat diperlukan untuk menuntun siswa. Ya, nomor 2, anak memiliki kemampuan dan keterampilan. Ya, itu yang harus kita bangkitkan ya. Pendidikan yang berkarakter dan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita warga sekolah ini yang yakin untuk menjadikan siswa kita menjadi yang terbaik. Ya, kita warga sekolah ini yakin untuk melaksanakan pendidikan berkualitas, menerapkan pembelajaran yang pendekatan pada siswa. Yang terakhir, melaksanakan pendidikan berkarakter, teladan, baik, menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Oke, saya pun jadi terinspirasi. Saya sedikit menjawab, Bapak Ibu guru lebih banyak. Tapi bisa jadi kesimpulan saya nih menambahkannya. Karena jawabannya sangat bagus. Nggak tahu sebelum bertanya sama Mbak Google ataupun pemikiran sendiri ya. Oke, yang terakhir. Ini terakhir ini. Habis. Ya. Habis kertasnya tenang Bapak Ibu guru. Kita menyediakan kertas ini gratis. 5.000. Iya. Dan nanti kalau sudah selesai orang Bapak Ibu guru yang membayar saya. Semua itu pembohongan. Enggak ya? Oke. Apa apa asal nampak. Enggak. Kita yang penting harus siap ini. Tapi maaf Bapak Ibu guru saya nggak bisa bawa ke kafe. Tapi kalau untuk kita ini kita akan laksanakan, ya kan? Oke. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan titik-titik setiap anak itu titik-titik pembelajaran yang titik-titik ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan titik setiap anak itu titik-titik pembelajaran yang ya. Memang nggak jauh-jauh sih yang harus kita kerjakan karena memang tujuannya adalah kita berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak itu ya mungkin kita buat bisa menyenangkan untuk menumbuhkan karakter anak, bisa untuk menumbuhkan budi pekerti anak. Oke. Ini udah dari pas tentang gimana? Itu bisa ada. Ayo satu lagi kan selesai. Waktunya 1 menit lagi. Oke, kali ini sudah berganti yang juara 1. Ya. Panitia Pesta Paduan Suara itu ya. Tahun 2021. Ya, tetap juga Pak Dosen tidak meninggalkan juaranya tetap 1-2. Iya, nomor 3 siapa? Luar biasa sekali. Ya, tetap juga Devi
Juara 3 bersama ini boleh kan? 3 bersama teman-teman. Iya. Atau 2, 3 Berjalan ini. Bu Roni ini yang selalu menyimpulkan suatu jawaban. Selalu ibu ini menyimpulkan, semua diberikan kesempatan untuk pertama kedua. Memang super sekali. Ya. Bu Putri penutup, ya kan? Iya. Jangan sampai pusing. Terasa aja pusing. Tadi udah 5.000 per lembar. Iya, ini apa? Iya, itu. Oh. Wih, 50.000. Wasli pun banyak 13 ya. Ya, boleh. Harus. Ya, udah. Enggak, harus. Karena dia memang nggak boleh kosong seperti ini. Kakek. Dia akan buka. Mau bagikan kamu ya Pak? Iya. Ambil ya. Boleh dibaca. Boleh dibaca. Ya, bahan. Itulah yang sudah saya transfer ya Bapak Ibu ya. Sambil membagikan harapan. Iya. Yang sudah saya transfer dipergunakan sebaiknya. Oke, baca-baca ya Pak. Tidak. Tidak, kalau Tidak, yang belum dari sana dari dua. Iya. Soalnya nggak tergaji kegiatan. Oke, lanjut. Kok nggak ini ditempelkan dulu? Ini tempelkan. Udah buat mana? Harus. Karena masukan itu sangat membutuhkan kelanjutan kehidupan ini. Betul. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Pak Pasaripu. Pasal ini kata ya. Ya, kenapa ya? Aku yang angkat. Oh. Oke, 1 untuk jawaban yang kelima kita baca dulu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak didik yang bertanggung jawab. Nah, ini bertanggung jawab. Sekian persen ya. Pembelajaran yang menyenangkan. Ya, setiap anak itu unik. Seorang pendidik harus bekal melihat keunikan agar perkembangan anak dapat berjalan dengan optimal. Oke, super sekali. Pendidikan yang melakukan tanggung jawab bisa nggak agak-agak Udah selesai, nggak ada bunyi. regulas dan pembelajaran yang sangat menyenangkan serta berkualitas. Pendidikan berkarakter untuk kepribadian yang baik. Setiap anak menerima pembelajaran yang bermanfaat untuk anak di masa depan. Menumbuhkan anak yang bertanggung jawab, mengembalikan anak yang bertanggung jawab dan menjadi diri sendiri, menjadi diri yang sangat menarik. Pendidikan adalah kekuatan dan pintu menuju ke masa depan. Kita dan warga sekolah di sekolah ini paham bahwa pendidikan yang berkualitas akan setiap anak itu menjadikan pusat pembelajaran. Ya. Jadi itulah yang kita lakukan. Jadi dari kesimpulan kalimat rumpang yang saya kerjakan, ini tadi yang Bapak Ibu kerjakan ini adalah masukan untuk saya. Dan yang saya kerjakan seperti ini. Kesimpulan kalimat rumpang, guru memimpin murid untuk menumbuhkan karakter dirinya, disiplin, budi pekerti yang berakhlak mulia. Ketentuan ataupun semuanya ini dapat tercapai jika, ya ini dia, ini yang paling utama.
Semua dapat tercapai jika kerjasama yang baik antara kepala sekolah, bapak ibu guru kita di sini, guru-guru UPTD SD 1, 2, 3, 6, 8 ini ya. Kita harus memang berkolaborasi dan bekerjasama untuk memajukan sekolah kita ini. Suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan dan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan murid. Ya, mungkin itulah kesimpulan yang dapat saya berikan. Ya, kesesuaian kalimat penumpang dengan visi sekolah. Saya ya, dikit lagi, nggak nyampe 2 jam lagi kayaknya, 2 jam setengah lagi. Kesesuaian kalimat penumpang atau yang kita tulis ini tadi dengan visi, kesesuaian kalimat penumpang dengan visi sekolah atau visi yang saya buat untuk sekolah. Karena visi sekolah sudah ditentukan kepala sekolah terlebih dahulu, kan ataupun sebelumnya. Visi sekolah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, tampil, berjiwa sosial, dan peduli terhadap lingkungan. Ini dia visi kesesuaiannya. Untuk sekolah mungkin harus ada rapat bersama pada saat untuk memberikan visi sekolah. Ini visi yang saya buat untuk kemajuan. Mungkin ketika saya diminta pendapat untuk membuat visi untuk sekolah. Ya. Oke. Indikator tercapai visi sesuai dengan variabelnya antara lain ya mungkin ini sudah bisa lah kita mengerti. Yang paling utama tadi adalah yang mengerjakan ini untuk menambah wawasan kita. Oke, mungkin itu aja. Kalau ada masukan pun nanti boleh dari Bapak Ibu guru, tapi saya kembalikan dulu kepada Ibu. Mari kita sambut. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pendapat melalui diskusi ini. Jadi sebenarnya bukan mau mengganti visi sekolah, hanya menyesuaikan bahan diskusi kita tadi mengenai peserta didik atau murid apakah sudah selaras dengan visi sekolah. Jadi tadi melalui diskusi kita ini kita lihat urutannya tadi bahwa kita memimpikan ataupun merindukan siswa-siswi kita ini adalah dari dalamnya dulu, yaitu akhlaknya. Yang pertama itu agar dia menjadi anak-anak ya atau murid-murid yang kelak yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan. Memang itulah profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu dulu. Soal kesuksesan ya itu adalah mengikut. Jadi banyak orang sukses tapi tidak memiliki akhlak. Jadi yang kita utamakan sesuai dengan diskusi kita tadi ya sudah bagus sekali. Kita mengedepankan siswa-siswi yang berakhlak. Terus terang Bapak Ibu, kalau di tingkat SD tugas Bapak Ibu itu sangat berat. Karena disinilah akhlak dan karakter itu dibina dan dibangun. Kalau seperti saya SMA, membina akhlak itu kalau sudah rusak sulit sekali. Kayak membentuk suatu tanaman yang sudah tua, itu kalau sudah tua itu akan rusak, patah dia. Tapi kalau dia dahan yang masih lembut, mudah kita bentuk, kita bengkokkan ke arah-arah yang lebih baik. Tapi kalau sudah misalnya tingkat SLT ya, kalau sudah salah didik, salah ajar, salah akhlak, sulit sekali memperbaiki. Ya seperti saya di negeri ya, SMA Negeri 1. Jadi kalau mau saya katakan mungkin kita ini ya terkejut gitu, kaget. Jadi kalau yang kami hadapi kadang-kadang kami itu mendidik bukan orang-orang saja tapi orang hutan. Seperti itu. Contohnya orang hutan bagaimana kok seperti itu kiasannya. Ya, siswa kami terus terang ada ya kasus-kasus yang sangat mengerikan. Bisa dia nanti menghamili 2 siswi sekaligus. 1 orang. Jadi ya itu kami hadapi. Ya, 2 siswi sama-sama melahirkan. Kita tanya ya 1 oknum itu berbeda kelas. Itulah bobroknya
kalau sudah akhlaknya itu salah didik sejak awal. Jadi ya dimohonkan ya, dan memang inilah tujuan pendidikan saat ini, akhlak, dan itu dibangun sejak awal. Kalau sudah salah didik Bapak Ibu, sulit sekali memperbaiki, patah dia. Seperti itu Pak, itulah satu contoh kasus. Dan itu yang masih ketahuan. Mungkin saja yang nggak hamil ada yang lain, dan dua-dua Bapak Ibu tidak dinikahi. Dia lari ke Kalimantan, dua-dua perempuan ini tidak ditanggungjawab. Dan akhirnya dia kami keluarkan. Dua siswi ini pun akhirnya ya nanti pakai C seperti itu. Itu hanya segelintir dan banyak lagi kasus. Tiap hari gayung sudah hancur. Pintu seperti ini nggak laku lagi sama kami Bapak Ibu, kayu. Karena ini remuk ini, jadi sekarang ini pintunya dari besi. Seperti itu. Jadi ya ini bisa boleh nanti ke atas. Ya seperti itu. Jadi entah apa pendidikan ini dari keluarga mana lah ini, bagaimana lah waktu kecil ya. Jadi sudah kasar, jadi perilakunya seperti itu. Jadi tugas Bapak Ibu di sini untuk membina karakter ini seperti diskusi kita tadi, akhlaknya, supaya nanti dia beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Dia nanti jadinya kegotong royongan, menghormati perbedaan dengan dirinya, artinya dia berbineka tunggal ika. Nanti kemanapun dia bernalar kritis, tidak asal menerima informasi atau pengajaran yang sesat. Ya, dia kritis. Lalu dia inovatif, dia bisa menemukan solusi-solusi untuk dirinya. Akhirnya dia mandiri, anak-anak ini nanti tidak bergantung lagi kepada orang tua, tidak bergantung kepada lingkungan, tetapi dia jadi ya pribadi yang mandiri, yang bisa berdiri sendiri. Itulah kerinduan kita kepada siswa-siswi kita ini. Jadi saya ya mengucapkan terima kasih untuk diskusi kita ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan oleh Tuhan kekuatan untuk membina karakter siswa-siswi SD di tempat ini ya. SD 1, 2, 2, 3, 6 ya. Jadi saya ada 3 SD yang saya CGP-nya yang saya dampingi, 1 SMP dan 1 SMK. Dan itu yang saya tekankan gitu ya, pendidikan karakter, dan itu dimulai dari diri kita seorang guru. Nanti kita yang dicontoh seperti itu. Kalau kita datang terlambat, anak siswa kita ini pun terlambat. Kalau kita tidak rapi, siswa kita ini pun tidak rapi. Memang dari keluarga juga memiliki peranan, tetapi kan dia di sekolah pun dia sebahagian waktunya itu ya inilah rumahnya yang kedua. Jadi kiranya Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada Bapak Ibu. Oh ya, masih berkesimpulan. Terima kasih. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita sebagai pendidik ya, karena kitalah yang turun andil ya dalam membina karakter ini, pendidikan karakter. Seperti itu yang sudah saya katakan tadi ya, betapa mengerikan begitu ya. Mungkin di tingkat sekolah dasar kita tidak menemukan kasus-kasus tadi ya. Dan di tingkat SMA ya itulah kenyataannya kalau bisa saya sharing seperti itu. Jadi Bapak Ibu, semoga Tuhanlah memberi kekuatan kepada kita membina karakter ini. Kita doakan siswa-siswi kita ini supaya memang dia menjadi impian yang baik di masa yang akan datang. Dan memang karakter itu hanya bisa dibangun oleh Tuhan. Jadi kita bawalah anak-anak ini ke Tuhan. Karena rohani kita ini adalah, karakter ini adalah milik Tuhan. Jadi kita bawa dia kepada Tuhan supaya dia adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Dan saya juga memohonkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu guru, serta juga tenaga kependidikan, serta juga ibu kepala sekolah, kita berilah semangat kepada Pak Asri Tahan ini supaya dia tidak mundur. Karena kemarin sudah ada rencananya mau mundur, padahal sudah setengah jalan. Ini sudah
pendampingan individu 2. Kalau kayak mendaki, seperti ke sekolah ini mendaki, ini mulai capek, makin ke atas makin capek, dan tugas pun makin menumpuk. Nanti di ketiga lebih lagi, keempat makin ngeri lagi. Banyak di sini nanti kadang-kadang yang sakit para CGP. Nah kalau tidak ada tekad yang kuat dan dukungan teman-teman, disinilah dia mau menyerah. Nanti sudah pendampingan kelima, barulah nanti turun, kayak relax lah nanti, kayak kalau naik gigi 4 itu nanti sudah mulai turun, parkir, minum teh lama, makan minum di peristirahatan gitulah misalnya ini. Jadi kalau ini memang sudah mulai gigi 2 letih, dia sudah mulai jenuh. Jadi kita kan nggak mau ada yang berhenti di tengah jalan. Jangan sampai Bapak ini nanti parkir sebelum waktunya. Didukung, karena dengan demikian nanti sekolah ini nanti bisa menjadi sekolah penggerak. Kalau ada guru-gurunya yang dapat sertifikat guru penggerak. Ya, mari Bapak Ibu nanti daftar, ini sudah buka angkatan 11. Silahkan di-searching bagaimana tata caranya menjadi guru penggerak. Sebenarnya hanya keuletan yang diperlukan. Kalau kita kan sudah pakar kita di bidang pendidikan, hanya mungkin ya menyisikan waktu aja sedikit buat video, dokumentasi, bagaimana membuat karya-karya, dan seperti ini metode seperti ini boleh kita terapkan nanti di dalam kelas supaya dia berani tampil, menunjukkan tulisannya yang sejelek-jelek apapun kan, dia pede. Terus kita suruh baca nanti dia boleh, kita suruh warna-warnai kertas itu boleh Bapak Ibu. Jadi ini satu metode aja, nanti yang lain-lain akan dipertunjukkan lagi oleh Bapak Tahan yang keren ini. Jadi terima kasih, mari kita sambut dengan tepuk tangan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk juga tadi karena tidak belum memberikan kata-kata nasihat ataupun penguatan kepada Bapak Tahan. Ini waktunya saya berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya berikan dengan hormat. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru dan Ibu pemimpin guru penggerak kami. Jadi saya sebenarnya terkejut Ibu. Kenapa ada kumpul di sana? Saya nggak tahu nih. Bapak ini tidak ada ngomong sama saya. Iya, terus terang saya bilang biar Ibu tahu juga. Apa kita yang kurang komunikasi atau saya yang kurang dengar atau gimana? Ya, izin Bu, sedikit aja. Waktu Ibu dulu di depan, saya bilang Bu, saya pendampingan ya hari Jumat. Siapa? Datang Bu PT. Jadi Bu datang. Makanya tadi kan saya beda juga. Mungkin Ibu sampai iya, mungkin ada. Pokoknya saya baca ya bilang. Jadi Karena repotnya tadi di dinas, kita harus menggunakan fokus, ya. Jadi memang WA Bapak nggak saya baca tadi ya. Kalau sudah ada pemberitahuan di WA, ya udahlah. Tadi saya tidak membaca, ya. Jadi guru penggerak ini bagus Pak ya, bagus sekali. Banyak teman-teman saya yang sudah sukses di guru penggerak. Sebentar lagi mereka akan diangkat jadi pengawas katanya. Pengawas sekolah loh Pak, langsung terbang di atas saya. Jadi kalau kepada Bapak janganlah patah tengah, patah jalan ya kan. Tetap semangat, kami di sini mendukung Bapak. Jika ada hal-hal yang perlu sekali Bapak harus lakukan, izin sama saya. Kan saya beri, nggak pernah saya cekal Bapak. Selalu saya bilang silakan, ya kan Pak ya. Nah, jadi ya, biar Ibu juga tahu, Bapak ini memang selalunya berondok sembunyi di situ di ruangan itu, tapi sambil bermain laptop. Ya, jadi saya kasih kesempatan. Ya, jadi saya berharap kepada Pak Pasar Ibu tuntaskan. Laki-laki harus tuntas. Gak ada laki-laki itu setengah jalan, bencong namanya. Ya kan Pak? Bapak laki-laki loh, ya. Ingat, kita satu kos ya. Harus tuntas sampai setuntas-tuntasnya. Selesaikan kalau bisa Bapak nanti di atas saya. Saya mendukung sekali. Ya Pak ya? Ya itu saja dari saya Ibu ya, Pak Pasar Ibu dan Bapak Ibu guru yang lain. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu.
memang harus berhikmatlah calon guru penggerak untuk memberitahu ya, walaupun rekomendasi tetap dari kepala sekolah dan harus teruslah menjalani komunikasi ya. Terima kasih Bapak Ibu, dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak CGP untuk menutup dan memberikan penguatan. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih untuk kita semua yang saya hormati kembali kepala sekolah dan Ibu PP yang telah hadir. Kepala sekolah telah hadir memberikan waktu juga kalau tadi sudah siap dari rapat. Oke, saya mohon maaf sebelumnya Bu untuk tidak menyampaikan, tetapi saya sampaikan mungkin pada saat itu Bu mungkin lagi fokus pada ada handphone Bu, tapi saya sampaikan dan mungkin kurang dalam penguatan saya dalam menyampaikannya. Jadi saya sekali lagi saya minta maaf. Untuk kedepannya saya akan lebih mendekatkan lagi diri untuk penyampaian kepada Ibu untuk memberikan izin untuk guru-guru untuk bisa berdiskusi bersama. Dan untuk Bapak Ibu guru yang sudah hampir 1 jam duduk di bangku untuk mendengarkan presentasi diskusi saya ucapkan terima kasih, dan itu janji saya tadi memang bukan dari harus bayaran, tidak. Itu ungkapan terima kasih saya kepada Bapak Ibu guru. Saya akan mentraktir, kalau tidak nanti mungkin hasilnya mentraktirnya yang sederhana ya. Nah Bapak Ibu kepala sekolah juga saya traktir. Saya nggak tahu sekarang gini. Nah, Maaf ya Bu ya, kalau kita mau maju sangat terlalu uang segalanya, saya nggak setuju. Saya nggak setuju. iya, sini Bu. Iya, saya nggak setuju tuh Pak. Pak, ini masih Iya, belajar, kecuali nanti Bapak sudah Ya, sebenarnya gini Bapak Ibu. Bukan yang saya traktir ini teh manis kopinya. Nggak usah lah, Saya bilang, Pak. Bapak sukses aja udah. Iya, saya. Oke, iya. Udah maaf Pak, udah mulai juga. Mungkin menyampaikan saya tadi salah, tapi ya artinya ucapan terima kasih saya kepada Bapak Ibu guru yang telah mendukung saya. Dan doa saya kepada Bapak Ibu guru, apa yang Bapak Ibu guru cita-citakan, impikan diberkati Tuhan. Dan mungkin banyak di sini merindukan seperti ini ya, mungkin Tuhan memberkatinya. Dengan doa saya itulah harapan kita bersama. Jadi ada kurangnya dari presentasi saya mohon maaf, kembalikan sama saya kurangnya. Kalau ada lebihnya, orang Ibu Bapak Ibu kantongi aja. Mungkin itu. Dan untuk Ibu PB, makasih untuk memberikan penguatan kepada saya tambah semangat lagi dalam mengerjakannya. Dan untuk kepala sekolah juga yang memberikan saya semangat yang super lagi untuk saya tetap maju. Oke, saya akan buktikan bahwa saya itu laki-laki yang pasti menyelesaikan CGP saya ini. Apapun ceritanya saya akan kerjakan. Memang kalau melihat situasi dan kondisi, sebenarnya saya nggak sanggup. Saya harus kesana kemari. Tapi saya mulai mempersiapkan waktu saya mana yang terlebih dahulu dan mana yang harus saya kerjakan terutama. Dan di CGP ini saya akan tuntaskan. Saya siap untuk menjadi ke depan untuk para Bapak Ibu guru. Tahun depan dipanggil CGP, saya akan siap untuk merangkul Bapak Ibu guru untuk mengerjakan bersama-sama agar sekolah kita ini maju dan menjadikan anak-anak di Sibatu-Batu ini berkarakter dan menjadi pemimpin di masa depan. Mungkin itu aja. Tuhan kita yang Maha Esa yang memberkati kita. Terima kasih.